Oke, berjumpa kembali dengan Bang Jay Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang cara edit video dengan Active Presenter. Video ini adalah video terbaru. Saya membuat lagi tutorial Active Presenter karena saya lihat video sebelumnya terlalu menjelimet, jadi agak muter-muter. Sebenarnya saya juga pusing nontonnya, apalagi saya lihat viewernya lumayan banyak. Oleh karena itu saya buat video terbaru. Mungkin video ini lebih terstruktur, lebih rapi, sehingga teman-teman mudah memahami tutorial Active Presenter atau panduan Active Presenter dan mudah mempraktekannya. Oke, langsung saja. Seperti inilah tampilan dari Active Presenter 7. Sedangkan tutorial kemarin yang saya buat adalah Active Presenter 6. Jadi tampilannya berbeda. Untuk Active Presenter yang 7 kita sudah dikasih template. Ini dia templatenya. Dan ada beberapa fasilitas tambahan yang ada di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengedit video dengan Active Presenter, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengatur audio dan video sebelum kita merekam. Jika pada Active Presenter 6, ketika kita mengklik record video, maka dia akan ada menu pilihan. Contohnya seperti gambar ini atau seperti video ini. Dan akan ada menu tambahan untuk mengedit kursor. Seperti inilah contohnya pengeditan kursor. Sedangkan di Active Presenter 7 tidak ada. Kita bisa mengaturnya di sini. Klik di sini, kemudian pilih recording setting. Maka akan muncul seperti ini. Yang harus kita atur pada Active Presenter 7 adalah pada audio dan videonya. Ini dia. Pada frame rate-nya kita pilih saja yang 60. Minimal 50. Sedangkan kualitinya kita setting dengan 100. Kemudian audio codec-nya kita pilih saja MP3. Sedangkan sample rate-nya 48.000 dan channelnya stereo. Kemudian bitrate-nya kita bisa milih 128 atau 256. Sedangkan bagian codec ini kita pilih saja seperti ini. Sedangkan pada kursor kita tidak ada pengeditan tambahan. Dia hanya seperti ini. Pilih saja secara default seperti ini. Dan hotkey-nya biarkan saja seperti ini. Kalau ingin dirubah silahkan. Jika tidak juga tidak ada masalah. Kemudian pilih save. Itu saja sekilas bagaimana sebelum kita merekam. Karena pada video sebelumnya, yaitu video cara menggunakan software Active Presenter, berbeda cara nyetingnya. Pada Active Presenter 6, kita bisa menyeting kursor secara leluasa. Sedangkan pada Active Presenter 7 tidak bisa. Kita hanya bisa menyeting pada audio dan videonya saja. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung saja membuka blank project. Kemudian selanjutnya kita delete saja ini. Kemudian kita tambahkan video yang akan kita edit. Caranya adalah klik annotation. Kemudian pilih video. Kemudian kita pilih from file. Kemudian kita pilih video mana yang akan kita masukkan. Klik open. Sebelum kita mulai, di sini akan saya jelaskan dulu. Pertama kali kita akan menambahkan slide. Caranya adalah klik kanan pada bagian ini. Kemudian tambahkan new slide. Maka akan bertambahlah slide-nya. Kemudian di sini ada menu baru. Jika kita ingin mengedit video menggunakan background ataupun desain, di sini sudah disediakan oleh Active Presenter 7. Klik di sini desain, kemudian pilih di sini sesuai dengan keinginan kita. Seperti inilah contohnya. Jika ingin delete-nya, klik kanan, kemudian pilih delete. Kemudian jika kita ingin perbesar layarnya ini,
Atau memperkecilnya kita bisa menggunakan pada bagian ini. Atau kita juga bisa menggunakan pada bagian view dan pada bagian zoom ini. Klik saja zoom ini, kemudian pilih di sini sesuai dengan keinginan kita. Atau kita ingin custom, pilih saja di sini. Kemudian klik OK. Seperti itu. Itu untuk mempermudah kita mengedit. Kemudian kita bisa mengatur thumbnail-nya ini. Bisa kita panjangkan atau kita pendekkan. Ini untuk memanjangkannya, kemudian ini untuk mendekkannya. Untuk memanjangkannya zoom in thumbnail atau zoom out thumbnail untuk mendekkannya, atau menggunakan zoom fit. Zoom fit ini berfungsi agar slide video bisa masuk seluruhnya pada monitor. Contohnya seperti ini. Maka dia akan masuk seluruhnya. Itulah fungsi zoom fit. Oke, langsung saja kita mulai. Pembahasan pertama adalah bagaimana cara kita memotong dan menyisipkan video. Cara yang pertama adalah klik pada durasi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik di split audio video object. Seperti ini, maka dia akan terpotong. Kemudian kita bisa menyisipkan video di sini. Misalnya kita ingin menambahkan video, klik pada annotation, kemudian klik pada video, pilih from file. Pilih ini misalnya. Kemudian kita tarikkan ke sini. Selanjutnya kita tarik juga ini. Sedangkan ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Seperti ini. Itu cara pertama untuk memotong video dan juga untuk menyisipnya. Cara kedua adalah kita bisa memotongnya dengan cara klik pada durasi tertentu, kemudian kita klik pada bagian split slide. Maka slide-nya akan terpotong menjadi dua seperti ini. Kemudian jika kita ingin menyisipkan video, caranya adalah kita tambahkan dulu slide baru. Caranya adalah klik kanan, pilih new slide. Kemudian slide baru itu kita letakkan di tengah. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan video baru. Seperti ini. Selanjutnya kita ekspor. Klik ekspor, kemudian pilih video. Seperti biasa. Itu cara kedua. Kemudian selanjutnya kita menambahkan dan menggabungkan video, audio, dan juga gambar. Untuk penambahan video, kita letakkan di ujung ini, ujung video, kemudian kita tambahkan video. Seperti tadi, klik annotation, kemudian klik video, pilih from file, kemudian kita tarik di sini dan kita sambungkan. Seperti ini. Itu untuk menambah video. Jika kita ingin menyisipkan video seperti tadi, kemudian untuk menambahkan gambar, caranya adalah letakkan di durasi tertentu, kemudian pilih annotation, pilih image, kemudian pilih gambar. Seperti ini. Untuk aktif presenter 7, dia langsung otomatis sampai ujung ini. Cara untuk menghilangkannya adalah klik kanan, kemudian pilih untuk menghilangkan centangnya ini, show to the end of slide. Kemudian kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk mengaturnya, kita bisa memperpanjangnya atau memperpendeknya seperti ini. Ini untuk mengatur pada durasi. Jika kita ingin gambar ini sampai ujung ini, caranya adalah seperti tadi, klik kanan, kemudian klik pada show to the end of slide. Maka dia sampai ujung ini. Kemudian untuk mengaturnya di sini, cara mengaturnya yang efektif adalah kita klik pada bagian ujung ini. Ujung atas atau ujung bawah.
seperti ini. Jangan pada bagian kiri atau kanan seperti ini, atau atas dan bawah, karena dia akan merusak original dari bentuknya. Itu yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya kita menambahkan audio. Caranya adalah klik pada audio ini, klik dulu annotation, kemudian klik pada audio ini, pilih from file. Misalnya ini, seperti ini. Untuk mengaturnya bisa seperti ini juga, bisa memperpanjangnya seperti ini atau memperpendek seperti ini, atau dengan cara memotongnya seperti ini, kemudian potong seperti tadi. Klik pada bagian ini, select audio video object, seperti ini. Kemudian klik kanan dan klik delete, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mendelete video. Ada dua cara mendelete video. Caranya adalah klik pada bagian ini, kemudian kita tarik pada bagian ini, kuning ini, kemudian kita tarik seperti ini. Kita juga bisa menarik ini, yang hijau ini, kemudian kita pilih ini, delete rank, seperti ini. Cara mendelete ini berfungsi untuk mengedit kesalahan-kesalahan kita di dalam video. Jika terjadi banyak kesalahan, maka caranya adalah seperti itu. Kita delete seperti itu. Cara yang kedua adalah, seandainya di sini ada kesalahan, kemudian kita ingin membuangnya, caranya adalah kita tempatkan di durasi di mana video itu yang akan kita delete. Kemudian kita bisa memotongnya dengan split audio video object. Kita potong terlebih dahulu seperti ini. Kemudian bisa langsung kita delete menggunakan keyboard, atau klik kanan, pilih delete, seperti ini. Kemudian cara mendelete ketiga adalah kita langsung saja mendelete pada bagian slide ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih delete. Itulah cara mendelete video pada Active Presenter. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengcopy dan bisa memindahkan video. Caranya adalah tentukan durasinya, kemudian kita tarik ini, yang kuning ini atau yang hijau tadi, kemudian bisa kita copy. Ini copy rank, kemudian kita tempatkan data tersebut di mana dibutuhkan. Misalnya di sini. Kemudian klik home dan pilih paste, seperti ini. Sama kalau kita ingin memindahkannya juga, tapi kalau kita ingin memindahkannya, maka data yang kita blok tadi seperti ini akan hilang. Dia akan berpindah ke tempat lain. Kita pilih ini, cut rank, kemudian kita tentukan di mana durasinya, di mana file tersebut diletakkan. Kemudian seperti tadi, pilih home dan pilih paste, seperti ini. Itu cara mengcopy dan memindahkan video. Selanjutnya adalah kita mengcrop video. Bagaimana caranya? Nah, di sini perlu kita berhati-hati untuk mengcrop video. Apa yang kita blok itulah yang akan tertinggal. Jadinya harus berhati-hati. Misalnya kita ingin mengcrop pada bagian ini, kita tarik seperti ini. Kita klik terlebih dahulu ranknya ini, videonya ini, kemudian kita klik crop. Maka yang akan tertinggal adalah pada bagian crop saja. Seperti ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena video kita akan hilang. Kemudian selanjutnya kita membahas lagi tentang penambahan audio dan narasi. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita menambahkan audio. Caranya adalah klik annotation, kemudian kita pilih audio. Audio mana yang akan kita tambahkan. Misalnya ini.
Seperti biasa, kita mengaturnya, kita bisa memindahkannya seperti ini, atau kita menguranginya seperti ini, atau kita potong seperti ini. Kita potong menggunakan split audio video object. Seperti ini caranya. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan audio dengan menggunakan record narration. Caranya adalah klik pada bagian ini, record narration. Oke, tes, oke. Klik pada sembarang tempat. Coba kita dengarkan. Seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang zoom in dan zoom out. Caranya adalah klik pada annotation, kemudian kita pilih zoom and plan. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita letakkan di mana video tersebut akan di zoom. Misalnya saja di sini. Kemudian kita atur lebarnya seperti ini. Inilah tandanya. Kita bisa mengatur durasinya panjang atau pendek. Seperti ini caranya. Kita lihat contohnya. Mugi streaming video. Oke, sebelumnya kita akan mengedit dulu. Selanjutnya, cara untuk zoom out-nya, kita klik lagi ini, annotation, kemudian pilih zoom and plan. Kemudian kita fullkan ini. Coba kita ulang. Ini saya akan milih record movie streaming video. Oke, sebelumnya kita akan mengedit dulu. Kita akan mengatur dulu settingannya, yaitu begitulah caranya. Kemudian selanjutnya pada Active Presenter 7 ini ada tambahan transisi. Klik saja pada transisi ini, tapi transisi ini belum begitu sempurna. Untuk membuat transisi, kita harus memotongnya terlebih dahulu menjadi beberapa slide. Karena dia tidak bisa diletakkan pada satu slide beberapa transisi. Jadi hanya satu slide saja yang bisa dikasih transisi. Slide ini kita kasih transisi, kemudian slide ini kita kasih transisi, seperti itu. Tidak bisa satu slide ini beberapa transisi. Caranya adalah misalnya di sini. Dia biasanya akan diletakkan pada awal video. Di sini. Contohnya misalnya ini. Seperti ini. Kita akan menambahkannya lagi. Tidak bisa. Walaupun sudah kita potong seperti ini. Tidak bisa. Inilah kelemahan dari Active Presenter. Misalnya ini kita akan tambah slide. Kita lihat. Kita letakkan. Inilah transisinya. Kita tambahkan lagi tidak bisa. Itu cara menggunakan transisi. Jadi ketika kita akan menambahkan transisi, maka kita potong terlebih dahulu menjadi beberapa slide. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang save. Klik pada annotation ini, kemudian kita pilih save. Save ini adalah bentuk-bentuk yang akan kita berikan pada video kita. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, klik pada bagian save ini. Kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini. Seperti inilah contohnya. Kemudian untuk muternya pada bagian atas ini. Seperti ini. Kita bisa menariknya seperti ini. Mengecilkannya seperti ini. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini cara mengaturnya. Jika kita kurang cocok dengan berbagai macam shape yang ada dalam Active Presenter, kita bisa menambahnya dari Photoshop ataupun dari software lain. Kita buka Adobe Photoshop, kemudian pilih File,
pilih new, pilih transparan, kemudian pilih OK. Kemudian kita pilih ini custom shape tool dan kita pilih bentuknya di sini. Dan kita tentukan mana yang kita butuhkan. Misalnya ini. Kemudian kita klik kiri dan tarik seperti ini, lepaskan. Untuk memilih warnanya, simple. Caranya cukup klik saja color di sini. Kemudian tentukan warnanya. Pilih OK. Setelah itu kita crop tool. Kemudian kita crop saja, disesuaikan dengan ukurannya. Kemudian enter. Selanjutnya kita save. Beri nama. Yang harus kita pilih adalah formatnya PNG. Kenapa harus PNG? Supaya dia transparan. Jika dia transparan, maka dia akan terlihat bentuk aslinya tanpa ada warna background lainnya. Setelah selesai semuanya, kita bisa mengekspornya. Caranya adalah klik export ini, kemudian pilih video. Yang perlu kita perhatikan adalah video size-nya ini 100%. Kemudian ini biarkan saja sesuai dengan ukuran default kita merekam awalnya tadi. Kemudian frame rate-nya ini pilih yang 60 atau minimal 50 agar gambar dari videonya tajam. Kemudian quality-nya 100. Selanjutnya pada bagian channel ini pilih yang stereo. Dan sample rate-nya ini pilih yang maksimal 48.000. Sedangkan pada bitrate-nya pilih yang 192 atau minimal 128, lebih baik lagi 256. Kemudian formatnya ini pilih yang MP4. Sedangkan tempat untuk menyimpannya kita bisa memilih di output file. Pilih yang browse ini. Tentukan di mana kita menyimpannya. Kemudian kita beri nama, kemudian klik save. Selanjutnya klik OK. Tunggu sampai selesai. Oke, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan teman bisa lebih paham dengan video ini. Video ini adalah revisi dari video yang sebelumnya. Mungkin video sebelumnya akan saya hapus karena dia terlalu panjang dan terlalu menjelimet. Agak muter-muter sehingga membingungkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk tutorial Active Presenter belum cukup sampai di sini. Untuk pengeditan video seluruhnya sudah dijelaskan pada video ini, tetapi tutorialnya belum lengkap. Teman-teman bisa nonton video saya yang lainnya, yaitu cara menggunakan Active Presenter atau cara menggunakan software Active Presenter, cara membuat video tutorial dengan Active Presenter, kemudian cara edit green screen dengan Active Presenter, dan juga cara edit video dengan ukuran tertentu dengan Active Presenter. Oke, sebelum saya akhiri, tips untuk teman-teman, Active Presenter ini memang sebenarnya agak lambat, memang agak ngelak. Jika kita ngedit biasanya bisa menutup beberapa kali. Tipsnya adalah setiap kita memotong-motong video atau mendelete video, kita langsung save atau langsung menyimpannya. Kekurangannya yang lain adalah pada bagian gelombang-gelombang, gelombang-gelombangnya sangat klasik. Jadi dia tidak sebaik Camtasia. Kalau Camtasia kan sangat jelas sekali. Jadi kita mudah mengeditnya. Tetapi untuk mengeditnya sudah cukup mudah karena gelombang-gelombangnya itu berbeda dengan Filmora 8. Kalau Filmora 8 itu tidak seberapa kelihatan, jadinya susah untuk mengedit suara-suaranya.
Kelemahan yang lainnya adalah jika kita ekspor dia lama, lemot. Itulah kelemahan dari Active Presenter. Tetapi kelebihannya adalah hasil videonya sangat bagus, jernih. Jika kita uploadkan pada YouTube, hasilnya sudah tajam dan jernih. Dan kabar baiknya adalah ukurannya kecil bila dibandingkan dengan Filmora. Kalau Camtasia biasanya sangat kecil sekali, sehingga kita ragu untuk menguploadnya. Tetapi kalau menggunakan Active Presenter, hasilnya sudah tajam dan jernih, dan ukurannya pun kecil. Jadi kita tidak boros kuota untuk mengupload video. Pada tutorial Active Presenter kali ini, kita akan bahas tentang memotong dan menyisipkan video dengan Active Presenter, menambahkan dan menggabungkan video dan gambar dengan Active Presenter, kemudian cara mendelete atau menghapus video dengan Active Presenter, cara menyalin dan memindahkan video dengan Active Presenter, cara mengcrop video dengan Active Presenter, cara menambah audio dan narasi audio dengan Active Presenter, cara menerapkan zoom in dan zoom out pada Active Presenter, menambahkan transisi pada Active Presenter, dan yang terakhir adalah cara menambah shape ataupun bentuk ataupun tanda pada Active Presenter. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.